Baik semua, selamat datang di video ini dan jangan lupa seperti biasa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Y-Framework kita. Topiknya yang akan kita bahas adalah kita akan membuat sebuah input file beserta fitur upload file. Oke, di video sebelumnya bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu kalau mau, karena di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah form seperti ini, yang dimana validasinya juga sudah jalan. Tapi ini belum berhubungan dengan database. Untuk database sabar dulu. Nah, kita akan buat dia tutorial ini secara bertahap lah, dari mudah ke susah. Di bagian sini, ini adalah tampilan dari metode data dari controller app. Jadi kita buka source-nya saja di Visual Studio Code dan arahkan foldernya ke dalam project kita, yaitu Y Advanced. Oke, bagi yang lupa klik saja file, kemudian open folder dan arahkan dia di folder project kalian. Yang ini kalau saya namanya Y Advanced. Oke, selanjutnya kita masuk saja dulu ke tampilan view dari app/data. Berarti kita masuk di front end, karena ini adalah bagian dari front end. Kemudian kita masuk di bagian view. Setelah itu masuk dalam app. Di bagian app kita cari metode atau file data. Oke. Kemudian di formnya kita tambahkan lagi input baru, namanya adalah, kita buka dulu teks PHP seperti biasa. PHP, kemudian kita echo form. Oke, yang fill-nya diambil dari model yang kita generate, kemudian kita ambil atributnya adalah file. Nanti atribut file belum kita buat, nanti kita buat setelah ini. Kemudian tipenya adalah file input. Oke, kalau sudah save, setelah itu kita masuk ke dalam model. Ini merah abaikan saja karena extensionnya error. Jadi kita X saja yang ini. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke dalam model label. Kalau kita lihat di controller, di action data di sini, lihat ini dia mengambil dari model label. Model label yang ini. Jadi kita buka model labelnya yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah variabel baru, namanya adalah public file. Setelah itu di sini kita atur rule-nya. Rule-nya adalah nama atributnya file, kemudian rule-nya adalah dia bentuknya file, kemudian dia harus diisi. Jadi di bagian required di sini kita bisa tambahkan atribut file. Atribut file ini sama dengan yang di sini. Ini sama dengan ini, sedangkan file ini merupakan ekstensi lah. Bukan ekstensi tapi validasi. Nanti dia akan tahu kalau yang diupload itu berupa file. Kemudian kalau kita refresh di sini, oke, katanya di sini label filenya tidak diketahui. Apakah kita belum save? Oke, kalau kita save, sudah save. Kemudian kita refresh. Oke, sudah berjalan. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di, sebenarnya ini ada di dokumentasi Y2. Kalau kita cari Y2 upload file dan kita lihat di sini, dokumentasinya sudah ada. Di sini katanya ada lagi tambahan rule namanya ekstensi, supaya kita tahu bahwa yang kita upload itu sesuai dengan file yang kita inginkan. Karena saya ingin di sini mengupload sebuah gambar, mungkin yang ini kita bisa copy, kemudian simpan di sini, tambahkan koma. Oke. Kemudian kalau di refresh, save, kalau kita mengupload files yang bukan gambar, misalnya ini HTML, PDF ini kita upload, maka dia akan menampilkan alert
alert gagal. Nih, only file with this extension are allowed. PNG, JPG hanya diizinkan file yang berbentuk PNG dan JPG. Kalau kita buka file JPG, ini berhasil, rule-nya berhasil. Tapi ada lagi biasanya ada lagi nama file itu kalau format gambar ada namanya JPEG, ada GIF, jadi bisa kita tambahkan di sini. Oke, kita kembalikan. Oke, untuk formnya sudah tampil. Sekarang kita lanjut ke aturan rule-nya. Nih, kalau kita lihat di sini, nih kita kasih validasi di controller, kita tulis kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu apakah gambarnya, apakah pos-nya berjalan. Jadi di sini bisa kita tambahkan sebuah kondisi, sebilang if jika kita panggil up request is post, artinya jika ada post dari form maka jalankan di sini. Sedangkan jika tidak ada maka langsung return modelnya. Oke, di bagian sini kita bisa panggil model filenya, model file, terus model file. Kita panggil yang ini, maksudnya kita isi dengan apa? Dengan upload file yang diambil dari namespace di web. Nih, kalau kalian tidak otomatis, kalian tulis manual saja. Use web upload file. Ini kita kembali mana dia ke data sini. Kemudian kita ambilnya namanya get instant dari model. Oke, dari model yang ini yang atributnya adalah file. Oke, kita jalankan saja ini. Kemudian kalau kita tes vardam dari model file, kita pastikan dia berjalan. Kemudian kita reload ini. Kemudian kita tulis nama Alfian Iza, emailnya alfianiza6@gmail.com, nomor HP 082347634401. Kemudian filenya kita kasih masuk gambar yang ini, kemudian kita simpan data. Kita lihat di sini. Kita mendapatkan sebuah data berupa thumbnail buat nama sementara gambar kita. Yang ini. Kemudian di sini ada type dari gambar kita yaitu image/png. Kemudian size-nya sekitar 11 MB. Kemudian errornya tidak ada. Oke. Jadi yang ini kita ambil. Data-data yang ini akan kita gunakan. Sebelumnya kalau kita lihat di sini active form sebenarnya kita mesti menambahkan yang namanya type yang ini. Type seperti ini supaya tidak terjadi error ke depannya. Ini merupakan supaya kita bisa tangkap super global dari file. Pokoknya tambahkan saja kalau tidak paham. Kalau kita refresh hasilnya sama. Kemudian setelah kita masukkan nama-namanya di sini, kita bisa save dia langsung. Itu kita bisa save dia ke dalam sebuah folder. Intinya, jadi kita panggil lagi model file, kemudian kita tulis upload, bukan upload tapi save as. Kita save as. Yang pertama dibutuhkan adalah filenya atau tempat dari filenya. Kita akan simpan di dalam folder uploads / nama gambarnya di sini misalnya kita misalkan dulu nama gambarnya adalah Alfian Iza. Kemudian ekstensinya kita gabung dengan dot karena biasa gambar itu alfianiza.jpg, alfianiza.png. Oke, jadi kita tambahkan titik di sini. Kemudian kita tambahkan lagi disambung dengan this extensionnya. Bukan this, tapi model file. Kita panggil extensionnya. Extension ini berisi tipe dari gambarnya. Oke. Kemudian kalau kita save,
eh, jangan dulu kita reload, karena kalau kita reload pasti error karena folder dari uploadnya belum kita buat di sini. Oke, kita tes saja. Di sini nama sembarang dulu, emailnya pastikan formatnya benar. Kemudian nomor HP juga rule-nya masih rendah, jadi kita bisa masukkan sembarang. Filenya kita masukkan dengan gambar yang benar. Kalau kita save, lihat di sini. Move file, upload file, katanya filed. Nih, no subdirectory. Oke, tidak ada folder yang namanya uploads. Jadi kita perlu sebelum kita menjalankan perintah ini kita perlu membuat foldernya dulu. Di sini kita buat namanya sama dengan yang di sini, kita tulis uploads. Kemudian kalau kita ulangi yang tadi dan simpan data, lihat dia berhasil dijalankan. Dan kalau kita lihat di folder uploads, gambarnya sudah masuk. Oke, selanjutnya supaya gambar kita bisa upload berulang-ulang, kayak ini, misalnya kita upload lagi satu kali, namanya, emailnya sembarang, 08 sembarang, kemudian ini kita simpan, datanya terkirim, berhasil digantikan, tapi kalau kita lihat di gambar, gambarnya masih tetap satu. Oke, lihat gambarnya tetap satu, karena dia sifatnya menimpa, karena namanya sama, gambar yang lama ditempel atau ditimpuklah menjadi gambar yang baru. Karena kita tidak inginkan seperti ini, kita perlu menggenerate apa namanya sebuah nama random. Jadi kita bisa tuliskan misalnya, tunggu kita cari dulu, ada nama generator y, generator y, generator y, apa namanya, word. Tunggu, bukan word. Atau kita pakai saja apa namanya? Tunggu, kita skip dulu video kali ini, saya lupa nama apanya, nama fungsinya. Baik, kita akan buat random nama dari Alfian Iza ini, kita ganti karena kalau kita tulis nama Alfian Iza pasti akan apa namanya? Pasti akan tertimpa, menimpuk seperti itu. Jadi yang ini kita bisa buat ya jadi modular. Jadi di sini kita panggil yang namanya fungsi y app generator security generator random string. Ini dia fungsi untuk membuat teks secara random. Di sini untuk lengthnya kita kasih kecil saja menjadi 8 digit saja. Dan kalau kalian penasaran isi dari yang ini, kita bisa vardam dulu di sini. Vardam, kemudian kita die supaya dia tidak mengeksekusi kode di bawahnya. Oke, kalau kita refresh apanya namanya browser kita lihat di sini. String ini akan selalu random kalau kita refresh nih. Ya. Ini akan kita gunakan untuk menjadi nama filenya. Jadi yang ini kita simpan di sini. Otomatis dia akan membuatkan nama yang berbeda setiap kita mengupload. Oke? Kita refresh dan lihat di folder upload dia cuma satu gambar, sudah pas. Yang ini kita tulis, misalnya kita buat baru Alfian Iza, emailnya alfianiza6@gmail.com, nomor HP 082347634401. Kemudian untuk gambar kita pilih yang lain ini, dan kalau kita simpan, lihat, dia sudah berhasil. Lihat ini gambarnya sudah berhasil tersimpan. Tapi problemnya di sini kita ingin ketika dia apa namanya menyimpan, kita ingin dia merender ke halaman lain. Misalnya kalau dia berhasil mengirim, maka dia jangan kembali ke sini, dia kembali ke home.
Jadi kita bisa di sini kita jalankan fungsi jika dia berhasil di sini, berhasil mengupload, maka kita lempar dia ke view lain atau home saja kita lempar. Di sini kita bisa panggil return dari this render, kita kembalikan ke halaman home. Oke, ke halaman home. Ke halaman home tapi ke halaman index. Oke, atau kita bisa panggil ada namanya redirect. Ini kita lihat URL-nya kita arahkan ke index. Kalau kita jalankan ini, lihat kalau kita menyimpan lagi gambar, di sini kita simpan, lihat dia otomatis melempar ke view ini. Oke, itu dia kalau tadi untuk upload file ini sudah 3 gambar yang berhasil. Dan untuk video berikutnya kita akan membuat sebuah bar, apa namanya, progress bar untuk mengetahui sudah berapa persen gambarnya berhasil diupload. Seperti di Bootstrap. Kalau kita lihat di sini Bootstrap dia punya yang namanya bar, progress bar. Sedikit lambat jaringannya. Kita cari progress bar. Ada progress bar kalau tidak salah di sini. Ini progress, kita akan buat loading seperti ini nantinya ketika kita mengupload sebuah file. Oke, terima kasih telah menonton.